Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, ini kalau di buku paket ada di bab 1 atau berdasarkan silabus KD 3.1. Nah, karena ada beberapa kata dan judulnya persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak, jadi kita pelajari satu-satu dulu. Yang pertama kita pelajari persamaan linier satu variabel, PLSV. Persamaan linier satu variabel sudah kalian pelajari di jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Sama saja caranya seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Contoh misalnya 2x plus 3 sama dengan 5. Maka cara menentukan x-nya, tinggal pindah ruaskan 3-nya, 5 dikurang 3, maka 2x sama dengan 5 dikurang 3, 2. X sama dengan 2 bagi 2, x sama dengan 3. Contoh, ini salah satu contoh persamaan linier satu variabel. Kenapa disebut persamaan linier satu variabel? Karena variabelnya cuma satu. Jadi kalau ada soal x plus y sama dengan 5, ini bukan termasuk PLSV karena variabelnya ada dua, ada variabel x, ada variabel y. Dan sekarang apakah bentuknya cuma sesederhana ini, cuma 2x plus 3 sama dengan 5? Tidak, karena misalnya ada contoh yang lain lagi, kasih contoh yang lain lagi, misalnya 3t, kita pakai t, dan 1 plus 5 sama dengan 4 min t plus 1 misalnya. T itu juga termasuk salah satu variabel. Jadi variabel itu mulai dari A sampai Z, boleh dipakai semuanya. Kita kalikan dulu yang di dalam kurung, 3T min 3 plus 5 sama dengan 4 kali min T berarti min 4T plus 1. Tinggal kita kumpulkan yang sejenis 3T dan min 4T. 3T min 4T pindah ruas, 4T min 3 plus 5 nya kita pindah ke sana. 1 dulu ya, ditulis min 3 jadi plus 3 plus 5 jadi min 5. Tinggal kita jumlahkan, 3 tambah 4 7t sama dengan 1 tambah 3 4 4 dikurang 5 negatif 1. Berarti t sama dengan negatif 1 per 7. Nah, sekarang gimana kalau soalnya pecahan? Kalau soalnya dalam bentuk pecahan, berarti harus kita samakan penyebutnya dulu. Bisa 3 per 4x min 2 sama dengan 1 per 3x plus 1 per 2. Maka harus kita samakan penyebutnya dulu. Ruas sebelah kiri kita samakan, ruas sebelah kanan kita samakan. Atau langsung saja, kalau ada bilangan bulat 2, berarti ini 2 per 1, penyebutnya 1. Nah, sekarang kita fokus ke penyebut. Menyamakan penyebut itu berarti kita fokus sama saja. Menyamakan penyebut berarti dicari KPK-nya. KPK dari 4, 1, 3, dan 2 berapa? Kalau 6 bagi 4 nggak bisa. Berarti kita pakai 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 1, 12. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 2, 6. Berarti kita pakai 12. Nah, sekarang tinggal kita cari pembilangnya. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 9 kali x, 9x. 12 bagi 1, 12. 12 kali 2, 24. Sama halnya seperti itu, 12 bagi 3, 4, 4 kali 1, 4, 4 kali x, 4x. 12 bagi 2, 6, 6 kali 1, 6. Dan sekarang tinggal kita kasih. Atau boleh juga langsung, ini kan penyebutnya sudah sama. Boleh langsung di sini kita tulis dikali 12. Jadi yang sebelah kiri dikali 12, sebelah kanan juga 12. 12 dikali 9x min 24 per 12 sama dengan 4x plus 5
6/12 kali 12. Tinggal kita bagi 12 bagi 12 sama dengan 1. Nah, tinggal kita kelompokkan nih yang sejenis 9x dan 4x. 9x min 4x sama dengan 6 min 24, kita pindah jadi plus 24. 9 kurang 4, 5. 6 tambah 2, 4, 30. Maka X sama dengan 30/5 sama dengan 2. Kalau seandainya soalnya disuruh carilah nilai X. X dari persamaan berikut gitu ya. Maka hasilnya cuma sampai ini. X sama dengan 6, selesai. Tapi kalau disuruh nyari, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, maka harus kita tulis himpunan penyelesaiannya. Pakai tanda kurung kurawal, tulis X 6-nya, 6, baru kita tutup kurung kurawal. Bentuknya pecahan yang seperti ini. Maka caranya adalah dengan dikali silang. Tinggal kita kali silang. X min 2-nya dikali X plus 4, X min 2 kali X plus 4, baru sama dengan X min 4 dikali X plus 2. Tinggal kita kali X kali X, X kali 4, min 2 kali X, min 2 kali 4. Gitu ya. X kuadrat plus 4X min 2X, min 2 kali 4, min 8. Sama seperti yang itu tadi. X kuadrat plus 2X min 4X min 8. Nah, ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama, boleh langsung kita hilangkan atau enggak kita kumpulkan sejenis aja dulu. X kuadrat 4X dikurang 2X berapa? 2X min 8. Ini juga X kuadrat 2X dikurang X min 2X min 8. Kita kumpulkan semuanya sejenis. X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Ini kita pindah. X-nya ada plus 2X, kita pindah lagi plus 2X min 8, min 8 yang sebelah sini kita pindah ke kanan. X kuadrat dikurang X kuadrat habis, 2X tambah 2X hasilnya 4X, min 8 tambah 8 hasilnya 0. Maka X sama dengan 0/4. Berapa 0/4? 0. Maka kalau disuruh mencari himpunan penyelesaiannya adalah 0. Jangan dikosongkan ya. Kosong itu berarti himpunan kosong. Nah, sekarang Ibu tunjukkan satu contoh yang himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Nah, sekarang sama seperti contoh yang tadi. Contoh keempat tadi ya, ini contoh ini. Kalau bentuknya seperti ini tinggal kita kali silang. 3X plus 1 dikali X plus 1 sama dengan 3X min 2 dikali X plus 2. Tinggal kita kali seperti yang tadi. 3X kali X, 3X kuadrat, 3X kali 1, 3X, 1 kali X, X, 1 kali 1, 1 sama dengan 3X kali X, 3X kuadrat, 3X tambah 2, 3X kali 2, 6X, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 2, min 4. Nah, tinggal kita operasikan yang sejenis. 3X kuadrat, 3X tambah X hasilnya 4X, tambah 1. Sama dengan 3X kuadrat, tambah 6X, min 2X. 6X dikurang 2X, 4X, min 4. Kita kumpulkan sejenis. 3X kuadrat, ini kita pindah ke sebelah kiri, min 3X kuadrat, plus 4X, yang sebelah sini kita pindah ke kiri, min 4X, plus 1, sama dengan min 4. 3X dikurang 3X kuadrat dikurang 3X kuadrat habis, 4X dikurang 4X juga habis, sisa 1 sama dengan min 4.
Nah, sekarang ini namanya kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Yang sebelah kiri beda dengan sebelah kanan. Sejak kapan 1 itu sama dengan negatif 4? Karena berbeda berarti ini salah. Karena begitu kan berarti tidak ada penyelesaian. X-nya sama dengan berapa? Orang X-nya sudah habis gitu kan ya. Dan dia kontradiksi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Atau boleh juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Kita lanjutkan karena tadi kita sudah membahas tentang persamaan linear satu variabel dan kalian juga sudah belajar di jenjang SMP, jadi tidak terlalu kita bahas. Sekarang kita membahas variabel selanjutnya atau judul selanjutnya, nilai mutlak. Nah, yang akan kita bahas adalah nilai mutlaknya sekarang. Nilai mutlak itu apa sih? Seperti kata-katanya mutlak, berarti nggak bisa diganggu-gugat. Maka berapapun nilainya harus dijadikan positif. Kita tulis dulu definisinya. Definisi atau konsepnya ya. Nilai mutlak. Simbol nilai mutlak itu adalah seperti ini. Tinggal kita isi variabel X misalnya. Jadi X nilai mutlak membacanya adalah nilai mutlak dari X sama dengan, definisinya dibagi menjadi 3 bagian. Positif X kalau X lebih dari 0, 0 jika X sama dengan 0, dan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, sekarang penggunaan dari definisi ini seperti apa? Contoh, misalnya kita gunakan bilangan. X-nya variabelnya kita ganti bilangan. Nilai mutlak dari, kita ambil contoh yang pertama dulu ya. X lebih dari 0. Yang lebih dari 0 berarti kita anggap 2. Contoh saja. Nilai mutlak dari 2 adalah sama dengan positif X. Tinggal kita tulis positif X-nya tadi berapa? 2. Maka nilai mutlak dari 2 adalah positif 2. Atau positif kan jarang dituliskan. Maka langsung saja nilai mutlak dari 2 adalah 2. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 0, nilai mutlak dari 0 adalah 0. Ini otomatis. Sekarang yang jadi masalah, yang agak bingung tuh yang ini. Kenapa negatif? X-nya kurang dari 0. Kita ambil contoh negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah min X katanya. Tulis dulu minnya, min. X-nya yang mana? Kita lihat sini, cocokkan dulu ya. X itu adalah semua yang ada di dalam tanda mutlak. Berarti ini X-nya. Kita pindah ke sini. Min 3. Min dikali negatif 3 sama dengan positif 3. Jadi nilai mutlak dari negatif 3 adalah positif 3. Karena ketemu ini tadi. Dan sekarang intinya, kalau berdasarkan definisinya, semua yang dimutlakan atau nilai mutlak itu hasilnya adalah selalu positif. Jadi mau dia negatif, mau dia positif, maka hasil akhirnya nanti pasti positif. Itu konsepnya. Nah, kalau tadi kan lebih simpel ya soalnya. Nilai mutlak dari 2 adalah 2. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Jadi tinggal kita rubah yang negatif jadi positif, yang positif tetap positif. Sekarang gimana halnya kalau dalam bentuk soal seperti ini? Nilai mutlak, tanda nilai mutlaknya banyak nih. Nah, sekarang cara membedakannya, gimana cara yang mana dulu ini yang dikerjakan? Sama halnya kita mengerjakan operasi penjumlahan ataupun perkalian yang ada tanda kurungnya. Misalnya ini dibanting 3 dikurang 6 dikurang 2. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Yang dalam kurung kecil kan? 3 dikurang 6 dulu. 3 dikurang 6 berapa? Negatif 3. Baru dikurang 2. Negatif 3 dikurang 2 berapa? Negatif 5. Nah, sekarang sama seperti itu kita kerjakan yang di dalam dulu. Maka caranya kita cari dulu yang luarnya mana sih? Karena ini kan yang paling pertama, berarti ini yang luar nih.
pasangannya yang mana? Pasangan juga pasti yang paling luar juga kan, sebelah sana. Ini pasangannya. Kemudian di sini ada lagi tanda nilai mutlak. Kita ambil X gitu ya. Cari pasangannya. Berarti lebih ke dalam dari yang paling ujung. Karena ini nggak terlalu membingungkan karena baru 2 tanda mutlak. Jadi yang perlu kalian ingat, tanda nilai mutlak itu selalu 2 seperti ini. Nah sekarang biar kita selesaikan, yang di dalam dulu kan berarti kita selesaikan. Ini kita tulis dulu, yang ujung dan yang ujung. 3 dikurang 6 berapa? Ini 3. Ini kasih tanda lagi. Tapi nanti kalau mengerjakan gak usah dikasih tanda gini ya. Min 3, nilai mutlak dari min 3 tadi berapa? 3, langsung kita tulis 3. Ininya langsung kita hilangkan. Tanda mutlak ini langsung kita hilangkan, gak usah ditulis di sini lagi. Lalu ini ujungnya dikurang 2 katanya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah baru tinggal kita mutlakkan. Nilai mutlak dari 1 sama dengan 1. Jadi kalau sudah kita cari nilai mutlaknya, jangan ditulis lagi tanda nilai mutlak. Karena ibu kasih contoh yang agak panjang. Misalnya 2 plus 3 min 1 berapa katanya. Nah sekarang agak banyak tanda nilai mutlaknya. Gimana nih cara mengerjakannya? Cari dulu yang paling luar, yang paling ujung, yang ujung. Ini ujung paling luar sebelah kiri, ujung paling luar sebelah kanan. Sudah, kita ketemu sepasang tanda nilai mutlak. Maju lagi dari sebelah sini, tulis X. Yang sebelah sini mundur 1 langkah. Dari X kita maju lagi. Ini angka 1 ya. Baru dari X dari sebelah sana. Nah, baru kita ketemu pasangannya. Maka kita selesaikan yang paling dalam dulu. Berarti yang tandanya ini 1 dikurang 5 dulu. 2 tambah 3 dikurang 1 dikurang 5 sama dengan 4. Masukkan lagi ya. Nah, kita selesaikan dulu yang bulat tadi. 2 tambah 3 dikurang min 4. Nilai mutlak dari min 4 berapa? 4. Karena harus positif. Langsung kita tulis 4. Nilai mutlaknya atau tanda mutlaknya hilang. Baru dikurang 6 X. Gitu. Nah sekarang tinggal kita selesaikan. 3 kurang 4 ini lanjutkan. 2 tambah 3 dikurang 4 dikurang 6 sama dengan 3 kurang 4 min 1, min 1 kurang 6 min 7. 2 tambah, nah ini dulu yang kita kerjakan. Nilai mutlak dari negatif 7 sama dengan 7. Nah, tinggal kita selesaikan yang ini. 2 tambah 7 sama dengan 9. Nilai mutlak dari 9 adalah 9. Sekian penjelasan. Jadi hari ini kita di video ini kita mempelajari tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Karena nggak cukup materinya, jadi kita hari ini belajar persamaan linear satu variabel dengan nilai mutlaknya saja. Minggu depan kita lanjut persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi digabung konsep PLSP dan konsep nilai mutlak kita gabung.